Oke, terima kasih. Saya lanjutkan aja ya untuk materi malam ini, yaitu glaukoma. Jadi nanti saya ada 4 pertemuan ya. 4 pertemuan itu yang pertama kemarin sudah, yang pertama kemarin kan bipolar disorder, yang kedua ya glaukom, yang ketiga nanti saya gabung sama pertemuan, harusnya kan 5, tapi 4 aja. Kemarin saya sudah rundingan sama Bu Erni, 4 pertemuan. Kemudian yang ketiga itu saya gabung antara sepsis dengan antibiotik pada pembedahan. Itu jadi satu pertemuan. Itu materi itu sangat penting. Jadi minggu depan materinya tentang itu. Baru ke minggu keempat nanti sama-sama presentasi dengan Bu Erni. Jadi nanti offline semua yang pertemuan keempat saya membuat poster sama dengan materinya ini. Kemungkinan materi yang nanti dibuat poster adalah materi yang antibiotik ya. Jadi nanti kalian harus bisa tentang antibiotik. Pertemuan saya itu, jadi untuk darinya kurang 1 kali pertemuan lagi. Setelah itu luring barengan sama Bu Erni ada itu ya, ada debat ya. Ada Ibu dilaksanakan tanggal 2 Mei. 2, 2 Mei. Nah, itu. Nanti saya tanyakan Bu Erni, mau barengan sama itu atau nanti mungkin saya sendiri pertemuan terakhir waktu apa namanya eh presentasi kalian di poster gitu ya. Jadi kalau pertemuan keempat, kalau misalnya nggak ikut Bu Erni, saya itu bebas. Kalian mau kapan? Mau kapannya gini, kan buat poster kan perlu waktu ya. Jadi Bu Adi biar maju dulu, materi dulu, nanti waktu kalian posternya sudah jadi, baru presentasi dengan saya itu. Sebenarnya saya mengingat seperti itu, tapi kalau Bu Erni mengajak bareng tanggal 2 Mei ya, barengan 2 Mei gitu. Gitu ya. Jadi nanti coba saya rundingkan lagi untuk pertemuan pembuatan poster itu, presentasi pembuatan poster itu kapan. Itu. Jadi saya, kenapa kok materi ini tidak bisa saya gabung? Karena materinya beda. Satunya glaukom, satunya bahasnya tentang antibiotik. Jadi beda jalur. Kalau antibiotik mau digabung sama antibiotik pada pembedahan digabung sama sepsis itu masih ada keterkaitan. Kalau glaukom ini sudah bisa, udah beda-beda itu, beda materi itu ya. Kalau ini sama bipolar kemarin juga beda materi, nggak ada rentetan orang bipolar ke glaukom. Nah, seperti itu ndak ada. Bipolar menyebabkan glaukom itu ndak ada. Jadi saya pisah kenapa? Karena beda materi. Kalau nanti minggu depan materinya saya gabung karena ada sepsis itu karena infeksi. Nah, pembedahan itu juga bisa menyebabkan infeksi daerah luka operasi. Hubungannya sama infeksi semua, maka nanti minggu depan saya gabung. Nah ya, lanjut aja saya sampaikan untuk materi glaukoma ini. Kalau glaukoma, kalian sudah pernah ya mendengar sebenarnya glaukoma itu harusnya kalian memang dapat materi tentang katarak. Jadi katarak itu sangat keterkaitan sama glaukom ini, walaupun beda antara katarak dengan glaukom. Penampakannya pun beda antara katarak dengan glaukom ini. Jadi harusnya katarak bisa digabung sama glaukom ini, tapi materi kita hanya terbatas pada glaukoma. Jadi untuk katarak, glaukoma itu menyerang organ mana? Yang diserang adalah organ mata ya. Di mana mata itu merupakan mata indera ya, apa namanya? Indera yang terpenting. Mata itu indera yang terpenting. Kenapa indera yang terpenting? Karena mata itu kan menimbulkan persepsi ya. Ketika kita melihat warna hijau, nah seperti itu. Oh, ini bisa membaca warna hijau, ini bisa kita tahu ini warna biru. Nah, itu kan dari mata. Tapi kalau matanya itu sudah mengalami perubahan penglihatan sampai kebutaan ya, orang buta. Nah, itu tidak bisa kan membedakan ini warna hijau, ini warna biru. Baca pun tidak bisa. Kita bisa membaca SASATUTU. Itu kan dari mata. Mata yang kemudian meneruskan rangsangan itu ke otak sehingga bisa membaca satu. Nah, seperti itu. Itu semuanya dari mata. Itu ya. Jadi informasi-informasi yang diserap melalui mata itu 80% itu melalui mata ya.
visual ya, informasi kita lihat HP itu kan juga lewat mata. Ketika kita berita itu memang ada yang lewat pendengaran seperti radio. Tapi kalau kita lihat televisi ada visualnya, berarti itu organ yang kita pakai adalah organ mata, gitu ya. Jadi, fungsi mata ini ya, fungsi visual itu rentan terhadap gangguan atau kelainan ya, dari kelainan ringan sampai kelainan yang berat yang berakibat pada kebutaan, itu pada mata. Jadi mata itu, memang organ terpenting dan itu banyak, eee, apa namanya, kelainannya itu tidak hanya di miopi, hipermetropi, rabun dekat, rabun jauh itu enggak, ternyata ada kelainan yang lainnya pada organ mata, gitu ya. Di mana salah satunya adalah glaukom ini. Glaukoma itu adalah kelainan pada saraf mata yang ditandai dengan neuropati optik, jadi kematian pada optiknya itu ya. Nah, itu disertai dengan hilangnya lapang pandang yang pas dengan peningkatan tekanan intraokular sebagai faktor risiko utama. Jadi, glaukoma itu terjadi karena adanya peningkatan tekanan intraokular, peningkatan tekanan bola mata. Jadi, di dalam mata itu kan ada bola mata. Nah, itu terjadi peningkatan tekanannya pada bola mata itu, sehingga mengakibatkan saraf pada optiknya itu menjadi terganggu. Sehingga ketika melihat itu sudah tidak seperti melihat pada orang normal. Nah, ini nanti yang membedakan eh, apa namanya, antara glaukoma sama, katarak. Kalau katarak itu, biasanya pasien itu udah nggak bisa melihat apapun, nggak bisa melihat kayak ketutup selaput, itu adalah katarak. Tapi kalau glaukoma itu masih bisa melihat, tetapi melihatnya itu sudah tidak sempurna lagi. Ini untuk epidemiologinya. Jadi untuk epidemiologinya itu ini ya diambil dari PNPK Glaukom. Itu pada tahun 2020 itu menjadi peningkatan dari 60,5 juta kasus menjadi 79,6 juta kasus ya. Dan separuh penderita gangguan mata itu ya, itu adalah glaukoma 47% ya yang berada di Asia. Jadi ya banyak yang menderita glaukom, terutama pasien-pasien di situ yang usianya sudah lanjut ya. Jadi kalau kalian pernah mengikuti bakti sosial katarak, itu biasanya ada beberapa pasien glaukoma juga. Nah itu kebanyakan misalnya pasien yang sudah lansia seperti itu. Kemudian hasil survei di tentang indera ya, menurut Erikesda itu yaitu glaukoma itu prevalensinya 4,6%. Jadi untuk penelitian mengenai glaukoma memang belum banyak ya, belum kalau di bidang kedokteran udah banyak, tapi kalau di bidang kefarmasian obat ini tentang glaukoma efektif yang mana itu hampir masih jarang sekali menyentuh tentang eh, organ mata penelitiannya di farmasi itu ya. Untuk faktor resiko apa sih glaukoma? Yang pertama adalah faktor resikonya adalah tekanan intraokular. Ini ya, ini faktor risiko yang berperan penting ya terhadap progresivitas ya. Dan faktor ini karena intraokular itu bisa dimodifikasi sehingga progresivitasnya itu membaik. Jadi perkembangannya itu tidak memburuk tetapi semakin membaik jika tekanan intraokularnya itu dapat dikendalikan, gitu ya. Semakin tinggi tekanan intraokuler itu akan semakin tinggi resiko terjadinya progresivitas ya. Jadi memburuk ya. Kalau tekanannya intraokuler semakin tinggi, maka pasien itu nanti akan memperburuk kondisi glaukom si pasien itu. Tapi kalau tekanan intraokularnya itu bisa ditekan rendah, maka progresivitasnya semakin besar untuk ke arah pasien itu bisa sembuh. Selain tekanan intraokular yaitu dari ras ya, ras kulit hitam itu lebih besar terserang glaukom daripada ras kulit putih. Kemudian ada riwayat keluarga. Ada nggak riwayat keluarga yang sebelumnya menderita glaukom? Itu juga menjadi faktor resiko.
Kemudian usia ya ini ya, prevalensi glaukoma itu meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Makanya paling sering ditemukan adalah kasus glaukoma itu pada usia-usia yang sudah lanjut, gitu ya. Terus kemudian ada kelainan vaskular seperti hipertensi, diabetes itu juga menjadi faktor risiko dari terjadinya glaukom. Itu ya, itu adalah faktor risiko. Untuk penyebabnya apa aja sih glaukoma itu ya? Jadi tekanan bola mata itu ya, yang meningkat itu penyebabnya apa aja sehingga terjadi peningkatan tekanan bola mata pada pasien glaukom. Penyebabnya salah satunya adalah cedera ya. Cedera ini bukan karena bisa karena apa namanya terbentur. Nah, seperti itu pernah kena apa sesuatu yang sangat apa namanya itu berat. Nah, seperti itu apa kena jotos atau kena waktu mungkin orangnya itu kena tinju. Nah, seperti itu bisa. Atau juga cederanya karena paparan zat kimia. Nah, paparan zat kimia itu yang namanya zat kimia itu kan paparannya bisa percikan, bisa uap kan seperti itu ya. Kalau kalian kerja di lab kan, misalnya H2SO4 ya itu ya. Itu kan juga paparannya bukan hanya percikan aja kan seperti itu, tetapi lewat uap juga. Makanya kenapa kok ada lemari asam biar paparan itu tidak langsung mengenai ke tubuh kan seperti itu. Terus penyebab lainnya adalah infeksi ya. Infeksi juga bisa menyebabkan glaukom, kemudian adanya peradangan dan penyumbatan pembuluh darah ke mata kan seperti itu. Ini adalah penyebab terjadinya glaukoma. Untuk klasifikasi ya, klasifikasinya glaukom itu dibagi menjadi 4, yaitu glaukoma primer, kongenital, sekunder, dan absolut. Kalau glaukoma primer itu ada dua ini, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup, itu ya. Kalau kongenital itu karena kelainan sejak bayi, sejak dalam kandungan ya. Jadi ketika bayi lahir sudah mengalami glaukoma kongenital. Itu glaukoma sejak kelainan kongenital sejak dalam kandungan. Nah, ini ada tiga ya, ada kongenital primer, kemudian glaukoma yang berkaitan dengan kelainan perkembangan mata lain, dan yang berkaitan dengan perkembangan ekstraokular. Terus kemudian ada glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder ini dikarenakan beberapa penyebab ya, bisa karena trauma, bisa karena pasca operasi, juga bisa karena penggunaan steroid itu memicu terjadinya glaukoma sekunder. Kemudian juga ada glaukoma absolut ya. Untuk glaukoma absolut ini hasil akhir semua glaukoma yang tidak dapat dikontrol. Jadi glaukoma primer sebelumnya glaukoma primer, tapi tidak bisa dikontrol. Akhirnya menjadi glaukoma absolut. Glaukoma sekunder nggak bisa dikontrol, akhirnya bisa menjadi glaukoma absolut. Nah, ini mata itu cenderung keras dan tidak dapat melihat dan sering terjadi nyeri pada mata. Ini adalah tanda-tanda dari glaukoma absolut, ya. Jadi udah mengarah ke kebutaan tuh. Sekarang ke glaukoma primer, sudut tertutup. Tadi ya, glaukoma primer ada yang sudut tertutup ya. Nah, ini glaukoma sudut tertutup ini pada tipe ini ya, saluran pengalir cairan aqueous humor itu tertutup sepenuhnya. Jadi di mata, di lekukan mata ini di sini ada cairan aqueous humornya nih ya. Nah, ini glaukoma ya. Glaukoma tertutup ya. Putih hampir sama-sama katarak. Katarak itu tertutup semuanya. Kalau glaukoma biasanya tertutupnya di bagian apa namanya pupilnya itu. Tuh ya. Nah, cairan aqueous tuh ini. Kalau glaukoma sudah tertutup itu di sini ada cairan aqueousnya ya. Itu tertutup sepenuhnya. Nah, glaukoma sudut tertutup akut atau yang terjadi secara tiba-tiba merupakan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera. Jadi diharapkan nanti kan karena hubungannya sama cairan aqueous ini, nanti kalau segera tertangani cairan aqueousnya ini bisa dikontrol. Kalau cairan aqueous bisa dikontrol, kemudian bisa mengarah ke penurunan
tekanan bola mata. Jadi tekanan bola mata tadi bisa diturunkan juga sehingga glaukomanya bisa segera teratasi, gitu ya. Gejala klinisnya apa? Glaukoma sudut tertutup. Yang pertama adalah gejala akut ya. Gejala akut itu ada rasa sakit mendadak di sekitar mata, dapat disertai dengan mual sampai dengan muntah ya. Kemudian sakit kepala, mata merah, dan penglihatan kabur. Biasanya tanda tanyanya klinisnya seperti itu jika gejalanya akut. Ada yang gejala kronis. Kalau gejala kronis itu biasanya tanpa gejala dan kadang-kadang disertai sakit ringan di sekitar mata. Itu sudah kronis ya. Mata tidak merah dan kadang-kadang merah dan sakit kepala. Jadi nggak seperti akut. Kalau akut ada sakit kepalanya, matanya sudah merah kan seperti itu. Kalau kronis kadang-kadang merah, kadang-kadang enggak. Enggak. Nah, seperti itu. Itu bisa ke arah ke gejala kronis. Tuh. Benar. Untuk visus ya pemeriksaannya, pemeriksaan apa atau butuh apa aja toh pemeriksaan mata bisa tahu ini glaukoma, ini karena katarak, ini karena penyakit mata yang lainnya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan visus. Jadi keempat, pemeriksaan ini itu dilakukan oleh dokter mata, visus, tonometri, funduskopi, dan ganioskopi. Ini semuanya dilakukan oleh dokter spesialis mata. Jadi untuk pemeriksaan visus mungkin kalian pernah dengar ya, visus ya. Visus itu untuk menilai tajamnya penglihatan. Nah, tajamnya penglihatan itu bisa dilihat secara akut dan kronis. Kalau akut itu pada glaukoma ya tadi ya, tajamnya penglihatan itu menurun mendadak. Kalau kronis itu tajamnya penglihatan itu menurun secara perlahan-lahan. Ini nanti yang bisa membedakan, oh ini glaukoma karena sudut tertutup akut atau kronis itu yang membedakan bisa membedakan dengan pemeriksaan dari, visus. Nah, seperti itu. Itu bisa membedakan. Tonometri juga bisa membedakan antara akut dengan kronis pada pasien glaukoma ya. Kalau tonometri ini untuk mengukur tekanan bola matanya berapa. Ini adalah untuk mengukur tekanan yang menyebabkan pasien tadi glaukoma, kerusakannya sudah seberapa, tekanannya sudah berapa. Ini adalah dengan tonometri. Tonometri ini untuk mengukur ya tekanan intraokular ya dan dapat dilakukan dengan tonometri ya. Shot ini adalah Shot ini adalah tonometri yang digunakan oleh apa namanya, spesialis ya, alat ya, memakai alat ya, bisa tonometer non kontak atau tonopen. Nah, ini. Nah, ini tonometri, ini jenis-jenis tonometri. Nah, tonometri ini ada yang untuk memeriksa glaukoma akut dan glaukoma kronis. Kalau akut, itu terdapat peningkatan tekanan bola mata yang bermakna lebih dari 21 mm Hg bahkan sering mencapai 50 sampai 80 mm Hg. Udah kalau pasien udah kena apa namanya tekanan bola matanya tinggi seperti ini, udah mesti nanti pasien itu ngerasanya itu matanya sakit, kemudian tidak bisa melihat. Nah, seperti itu.
Terus kemudian kronis ya. Jadi glaukoma kronis itu bisa dilihat dari tonometri ya. Tonometri yang di mana tanda-tandanya itu kadang-kadang terdapat peningkatan tekanan bola mata walaupun tidak terlalu tinggi. Ini adalah untuk glaukoma yang kronis. Jadi tonometri ini sangat bisa. Ketika pasien dinyatakan glaukoma nanti, oh ini tekanan bola matanya sudah turun atau belum. Nah, itu mesti nanti dipakai sama dokter mata nanti dipakai alat tonometri ini untuk melihat tekanan bola matanya. Sudah membaik atau tambah parah ya tekanan bola matanya. Terus kemudian yang ketiga adalah dengan funduskopi ya. Funduskopi ini untuk menilai papil, saraf optik, dan retina. Jadi ini bisa untuk melihat akut dan kronisnya glaukoma juga. Kalau glaukoma akut itu dilakukan pada pupil undilated ya, seringkali tidak dapat dievaluasi karena medianya keruh, itu pada funduskopi. Kalau kronis itu terlihat glaukomatos itu optiknya neuropati, jadi udah mengalami kematian pada saraf optiknya. Jadi funduskopi. Terus kemudian gonioskopi itu merupakan prosedur gold standar ya untuk menilai sudut tertutup. Ini semua. Terus kemudian glaukoma itu dilakukan operasi atau tidak atau cuma dilihat ini kemudian diobati aja. Jadi glaukoma itu juga dilakukan operasi. Jadi apa namanya dilihat dulu tekanan bola matanya seberapa. Nah, itu nanti bisa dilakukan operasi ya sehingga nanti apa namanya tekanan bola matanya bisa turun. Terus kemudian glaukoma primer ya, primer sudut terbuka. Tadi sudut tertutup, sekarang sudut terbuka. Nah, ini merupakan kondisi paling banyak terjadi ya. Sudut terbuka, saluran pengalir cairan aqueous humor itu hanya terhambat sebagian karena trabekular meshwork ini ya mengalami gangguan. Nah, trabekular meshwork itu apa? Yaitu organ berupa jaringan yang terletak di saluran pengalir cairan aqueous humor. Jadi, cairan aqueous humornya di sini. Nah, itu yang mengalami gangguan. Itu nanti ke arah glaukoma sudut terbuka, itu ya. Jadi tanda-tanda klinisnya nanti siapa yang menentukan tanda-tanda klinis ini? Yaitu ya dokter, itu ya. Jadi seperti ini, defek lapisan serabut saraf retina berbentuk akuota. Kok bisa ya tahu seperti ini? Nah, ini udah ke arah klinisi, tuh ya. Jadi kita sebenarnya tahu farmakoterapinya seperti ini, penyebabnya karena seperti ini. Nah, nanti pengobatannya ke arah obatnya itu yang ke arah farmasinya, itu ya. Kemudian tekanan bola mata tinggi tanpa ada penyebab sekunder yang lainnya. Ini adalah sudut tertutup. Intinya yang dinamakan glaukoma itu adalah nanti ada tekanan pada saraf bola matanya ya, tekanan pada bola matanya. Ini adalah penampakan ya mata normal dengan mata yang glaukoma. Yang dimaksud cairan aqueous tadi di sini ini. Ini adalah cairan aqueous. Di situ ada jaringan trabekular ya. Trabekular itu ada jaringan trabekular. Ini cairan aqueous. Nah, glaukoma tadi yang disebut glaukoma kok ada ya tekanan intraokular, peningkatan tekanan intraokular. Nah, ini adanya tekanan di sini. Tekanannya sangat tinggi, tekanan pada bola mata. Ini kan bola mata. Kemudian mengalami tekanan bola mata ini, menekan ke arah bola mata. Nah, ini nanti tekanan bola mata ini akan menyebabkan kerusakan saraf pada optik. Saraf optiknya ini rusak sehingga nanti biasanya kan kalau gambar kan gini ya, ada gambar gini ya, nanti mencerminkan penglihatan sehingga pasien nanti akan mengalami gangguan penglihatan karena adanya kerusakan di saraf optik. Sebenarnya intinya di sini sarafnya ini. Ini rusaknya karena apa? Karena ada tekanan di sini. Kalau tekanannya di sini itu dikurangi, saraf optiknya juga akan membaik, tidak mengalami kerusakan gitu. Ini pada glaukoma kongenital ya, pada bayi yang baru lahir tapi mengalami glaukoma sejak dalam kandungan.
Sekarang kita membahas apa bahaya dari glaukoma. Kenapa kok harus diobati glaukoma itu? Karena glaukoma itu merupakan penyebab kebutaan nomor dua ya di dunia setelah katarak. Jadi penyebab kebutaan nomor pertama adalah katarak, nomor dua adalah glaukoma ini. Namun, kebutaan karena glaukoma itu tidak dapat disembuhkan. Kalau sudah ke arah pasien itu mengalami glaukoma, pasien mengalami glaukoma. Kalau pasien sudah mengalami glaukoma, itu sudah tidak dapat disembuhkan. Itu ya. Terus gejala glaukoma. Gejala glaukoma itu apa? Glaukoma itu merupakan ini ya, maling penglihatan. Glaukoma itu merupakan maling penglihatan. Jadi pasien penderita glaukoma itu tidak dapat merasakan tandanya pada stadium awal ya, sampai sadar penglihatannya itu sudah mulai berkurang. Yang muncul misalnya berupa penglihatannya kabur. Ini ya, jadi kayak misalnya penglihatannya ya mulai kabur, terdapat lingkaran seperti pelangi ketika melihat ke arah cahaya, memiliki sudut buta atau blind spot, terus kemudian kelainan pada pupil mata, seperti ukuran pupil yang tidak sama. Nah, ini bedanya antara mata sehat, glaukoma, dan katarak nih ya. Mata sehat, glaukoma, dan katarak. Nah, glaukoma itu ini. Kalau katarak itu kan putih semua ya, putih semua. Terus kemudian kalau glaukoma itu ada ini, putihnya itu pada pupilnya ini loh, pada ini ya, pada lingkaran hitamnya ini. Sehingga di sini ada lingkaran hitam, seolah-olah pasien itu melihatnya ada pelangi, seperti ada pelangi melihat. Ketika melihat itu beda seperti kita melihat normal gini beda, seperti adanya pelangi. Nah, kalau katarak itu tertutup, lensanya itu sudah tertutup. Pasien lensanya sudah tertutup sehingga apa namanya? eh apa namanya ini kalau pasien itu dioperasi katarak maka harus diganti lensanya dari luar. Jadi mesti nanti ada penambahan lensa untuk lensa pasien katarak. Dan pasien ini nanti kalau diganti lensanya juga diukur. Masing-masing pasien itu juga akan berbeda ukuran lensanya. Jadi nanti disesuaikan lensanya satu pasien dengan pasien yang lainnya gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Karena kalau tidak sama lensanya, itu biasanya pasien juga mengalami kesakitan, sakit ketika dipasang juga tidak enak. Nah, seperti itu. Itu ya, lensa mata. Terus kemudian kalau glaukoma ini beda. Jadi kalau glaukoma itu nanti tidak dipasang lensa mata, tidak diganti lensa matanya untuk glaukoma ini. Itu bedanya antara glaukoma dengan katarak. Mekanisme kerja obat anti glaukoma yaitu mekanisme kerja obat anti glaukoma yaitu gini ya. Obat anti glaukoma bekerja pada sistem cairan aqueous untuk menurunkan tekanan intraokular melalui tiga mekanisme utama, yaitu
menurunkan produksi aqueous di badan siliar, kemudian meningkatkan aliran keluar cairan aqueous melalui anyaman trabekula. Ya, ini kemudian meningkatkan aliran keluar cairan aqueous melalui jalur alveosklera. Ini ya, ini tiga mekanismenya. Jadi mekanismenya itu untuk obat anti glaukoma ya. Untuk obat anti glaukoma itu nanti intinya adalah pada penurunan tekanan intraokular. Lah, penurunan tekanan intraokular itu bisa eh, diturunkan melalui produksi cairan aqueous ini. Cairan aqueous tadi yang di luar tadi diturunkan produksinya, akibatnya nanti yaitu bisa menurunkan tekanan intraokularnya, gitu ya. Ini adalah mekanisme kerjanya. Untuk klasifikasi ya obat anti glaukoma, nih ya, berdasarkan jalur pemberiannya, obat-obatan anti glaukoma dapat dibagi menjadi dua ini, yaitu obat topikal dan obat sistemik ya. Obat topikal dan sistemik. Jadi bisa memakai topikal. Topikal itu sejenis tetes-tetesan, salep. Nah, itu adalah topikal. Kemudian obat sistemik. Sistemik itu bisa dengan injeksi atau pakai obat oral itu adalah sistemik. Tapi di sini biasanya memakainya adalah obat oral, tuh ya. Tuh. Jadi tekanannya ininya diharapkan cairan aqueous itu tadi produksinya diturunkan sehingga mengakibatkan tekanan bola matanya juga menurun. Nah, kerusakan pada saraf matanya itu bisa dikendalikan sehingga kalau ini saraf matanya sudah tidak rusak lagi diharapkan penglihatannya pasien kembali ke arah normal. Tuh ya. Makanya kalau pasien glaukoma itu diharapkan segera ditangani supaya tekanannya tidak semakin tinggi sehingga merusak merusak saraf matanya ini nanti semakin parah. Kalau kerusakan saraf matanya ini semakin parah, pasien bisa mengalami kebutaan. Ini untuk obat topikal ya. Untuk topikalnya obatnya ada 5 jenis. Ada golongan kolinergik seperti pilokarpin. Kemudian yang paling banyak ya ini adalah pilokarpin. Golongan agonis adrenergik itu epinefrin. Kemudian golongan penyekat beta itu seperti timolol. Kemudian golongan analog prostaglandin ya yang paling sering adalah gunakan latanapros. Kemudian golongan penghambat karbonik anhidrase. Nah, ini contohnya adalah dorzolamid dan brinzolamid. Ini adalah obat topikalnya. Nah, ini contohnya untuk obat kolinergiknya. Jadi, kolinergik di sini sebagai tambahan pada pemberian penyekat beta atau yang dinamakan simpatomimetik. Nah, karena perannya terbukti memberikan efek tambahan dalam mengontrol tekanan intraokularnya. Jadi, TIO-nya itu dihambat dengan kolinergik ini ya. Nah, ini efek farmakologinya termasuk kemiosis, kontriksi pupil. Nah, ini ya. Terus kemudian adanya akomodasi kontraksi otot siliar. Itu adalah contoh obat kolinergik. Contohnya adalah pilokarpin ini. Kemudian golongan adrenergik ya, contohnya adalah epinefrin. Epinefrin ini merupakan simpatomimetik yang bekerja langsung ya, mekanismenya menurunkan cairan aqueous, menurunkan produksi cairan aqueous pada fase awal ya. Nah, ini diharapkan setelah ini produksinya menurun, nanti harapannya ke tekanan intraokularnya juga menurun. Itu ya. Farmakokinetik mula kerjanya setelah 1 jam itu mempunyai efek puncak ya. Setelah 4 jam, ini ya, efek puncaknya setelah 4 jam dan efek penurunan TiO-nya itu berlangsung 72 jam. Itu sudah menurunkan TiO. Itu pada epinefrin. Kemudian agonis beta adrenergic, contohnya adalah ini ya. Contohnya di sini adalah timolol ya, biasanya itu pakai timolol maleat, itu merupakan penyekat beta non-selektif.
Ini tujuannya apa? Menurunkan produksi aqueous juga. Jadi intinya sama saja di sini itu untuk obat-obat glaukoma, menurunkan aqueous sehingga mengakibatkan TiO-nya juga menurun. Itu ya. Gitu. Harapannya itu kalau TiO-nya turun ya jelas efeknya ke saraf mata tadi. Terus kemudian adalah golongan analog prostaglandin. Analog prostaglandin contohnya adalah latanoprost. Mekanisme kerjanya meningkatkan aliran keluar ya yang mempengaruhi aliran aqueous melalui jalur konvensional trabekulokanalikular. Nah, penurunan TiO ini dimulai kira-kira 3 sampai 4 jam setelah pemberian dan efek maksimal diperoleh setelah 8 sampai 12 jam. Lama kerja maksimal diperoleh setelah 8 sampai 12 jam. Itu ya. Ini adalah Tanapros obatnya menurunkan TiO, tekanan intraokular. Terus kemudian selain obat tadi ya, topikal ya, ada obat sistemik yang diminum. Itu juga dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama penghambat karbonik anhidrase, contohnya adalah acetazolamid yang paling sering atau Gluceta, merek yang paling sering ada ya. Terus kemudian golongan osmotik seperti gliserin, manitol. Terus kemudian obat-obat lain ya, seperti steroid, antagonis steroid ya ini. Ini adalah yang digunakan untuk sistemiknya. Ini penghambat karbonik anhidrase yang paling sering. Ini ya acetazolamid ya. Obatnya ini tujuannya apa? Pemberian sulfonamid ini, golongan sulfonamid ini. Ini adalah non-bakteriostatik. Ini untuk menghibisi secara non-kompetitif enzim karbonik anhidrase. Nah, enzim ini yang dikeluarkan melalui badan siliar yang berhubungan dengan produksi cairan aqueous, terutama melalui sekresi aktif bikarbonat. Ini ya. Nah, ini bisa menurunkan pembentukan cairan aqueous yang berefek pada menurunkan TiO, ya. Jadi efeknya sama, menurunkan TiO. Jadi sebenarnya ini enggak terlalu apa ya, enggak terlalu bervariasi ya obat-obatnya ini aja. Kalau tetes-tetes mata itu obat-obatnya itu aja. Ada yang bisa menyebabkan vasodilatasi, nah seperti itu. Fungsinya menurunkan TiO, obatnya nggak banyak untuk obat-obat mata itu ya. Ini golongan hiperosmotik ya yang digunakan tadi contohnya seperti manitol, tujuannya apa? Sama. Ini ya untuk menurunkan TiO-nya. Bekerja meningkatkan tekanan osmotik plasma dibandingkan dengan struktur intraokular, ya. Kemudian tata laksana ya, tata laksana glaukoma sudut tertutup. Jadi tata laksana ini diambil dari mana? Diambil dari PNPK ya, PNPK-nya glaukom. PNPK penata laksanaan ya dari Kemenkes ya glaukom. Jadi untuk glaukoma itu bisa nanti dilakukan iridektomi, profilaksis ya. Jadi iridektomi itu dilakukan kayak pengirisan di bagian irisnya. Iris mata itu dilakukan pengirisan sehingga apa namanya bisa menurunkan tadi yang fungsinya untuk penurunan bola mata tadi. Tapi yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah dokter itu ya. Kemudian untuk tata laksananya pakai obat apa setelah pasien dilakukan misalnya laser atau iridektomi ya, dilakukan pembedahan. Nah, itu nanti setelah pembedahan tadi kan ada yang glaukoma sekunder ya, glaukoma sekunder tadi karena pasca pembedahan. Nah, itu bisa mengalami peningkatan tekanan intraokular, malah meningkat tekanan intraokular. Maka nanti diberi obat-obatan ini golongan beta blocker, contohnya timolol. Diberikan 2 kali 1 tetes ya. Biasanya kita harus mengedukasi pasien ini. Pasien itu kadang-kadang mendapatkan obat tetes lebih dari 1, misalnya ini beta blocker, kemudian ditambah dengan ini ya, karbonik anhidrase.
3 kali 1 tetes. Ditambah dengan latanopros dari golongan prostaglandin 1 kali 1 tetes. Nah, ini kita harus bisa mengedukasi ke pasien. Bagaimana jika pasien mendapatkan 2 sampai 3 macam tetes mata. Nah, itu apakah boleh langsung dikasihkan atau dijarain. Nah, nanti kita harus mengedukasikan bahwa penggunaan tetes mata satu sampai yang lain itu dijarain 5 menit. Nah, seperti itu. Walaupun penggunaannya misalnya sama. Itu ya. Misal 4 GTT 2 ODS. Nah, apa arti ini? Berarti arti ini adalah 4 sehari 4 kali 2 tetes. Apa arti ODS? O itu adalah optalmik. Optalmik itu apa? Mata ya. Optalmik. D-nya adalah dextra. S-nya adalah sinistra. Nah, berarti sehari 4 kali 2 tetes pada mata kanan dan kiri nih. Pada mata kanan dan kiri. Nih ya. Jadi nanti kalau seperti ini kita harus bisa mengetiketin, kita harus tahu perintahnya. Perintah dokter apa? Ada yang biasanya gini, 6 GTT 2 OS. Berarti sehari 6 kali 2 tetes pada mata kiri. Nah, S-nya adalah sinistra. Jadi kita harus bisa menjelaskan. Biasanya langsung pakai seperti ini. Jarang dokter meneruskan 6 kali 2 tetes. Nah, gini jarang. Begitu. Biasanya pakai seperti ini kalau dokter mata meresepkan. Gitu ya. Terus kemudian gelar tata laksana glaukom sudut tertutup. Sama dilakukan pengirisan ya, pembedahan ya. Terus kemudian dikasih obat topika. Ada timolol, ada dorzolamid, kemudian latanapros, bisa dengan bromonidin, kemudian bisa digunakan ini ya, acetazolamid tadi ya, 3 kali 250 miligram. Nah ini, jadi obat-obatnya di sini hampir sama aja, cuma yang membedakan kadang dikasih pilokarpin, kadang enggak. Nah seperti itu ya, hampir sama. Tujuannya apa sih? Nah ini ditambahkan dengan steroid 6 kali 1 tetes. Tujuannya untuk menurunkan reaksi peradangan. Jadi ada tetes mata yang kandungannya steroid. Nah seperti itu. Nanti pilihkan yang tetes mata kandungannya steroid apa? Itu. Nah, ada yang dexamethasone ya, tetes itu ada, mata itu ada. Nanti dipilihkan yang kandungannya steroidnya. Terus kemudian tata laksana sudut terbuka ya. Ini, kalau tata laksana sudut terbuka itu tujuannya untuk menghambat pembentukan humus aqueous. Nah, kalau penghambatan humus aqueous itu tujuannya nanti harapannya terjadi penurunan tekanan intraokularnya itu ya. Terus kemudian dikasih nggak obat pada glaukoma sudut terbuka dikasih nih untuk penurunan TiO-nya. Nah, itu bisa dikasih ini ya, analog prostaglandin, dikasih kemudian beta blocker non selektif, bisa alpha adrenergic agonis. Nah, ini ya, kemudian carbonic anhidrase inhibitor itu bisa dikasih seperti ini. Ini terapi kombinasi yang digunakan antara lain beta blocker dengan prostaglandin analog misalnya adalah timolol dengan latanapros. Nah, ini bagaimana kalau seperti itu? Nah, kita harus mengedukasi. Bu, nanti setelah pemakaian ini, nah itu kita harus tahu bagaimana tetes mata itu digunakan. Kalau meneteskan bagaimana boleh nggak langsung diucek matanya. Nah, itu kalian harus tahu. Biasanya nanti kalau kalian itu sudah PKL, PLK atau PKL nanti dikasih tugas untuk membuat leaflet penggunaan tetes mata, sediaan-sediaan yang di situ memerlukan apa namanya, memerlukan
konektor. Nah, seperti itu. Konektor itu alat bantu kayak tetes mata, terus kemudian injeksi insulin, terus kemudian kayak inhaler. Nah, seperti itu. Kalian harus bisa mengedukasi ke pasien. Nah, ini untuk tata laksana glaukoma sudut tertutup ya. Tadi sama obat-obatnya hampir sama ini. Sama ya. Nah, itu. Ada yang ditanyakan di sini? Jadi obat-obatnya ya ini aja kalau patah, nggak banyak obatnya. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada nanti saya lanjutkan untuk pertemuan minggu depan dua 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 apa ya dua temuan ya, dua pertemuan digabung jadi satu dalam satu, tapi nanti minggu depannya baru kalian yang presentasi tadi ya, posternya membuat poster. Itu. Kalau tidak ada pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum Ibu warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, Ya, gimana? untuk tugas poster tadi tuh dibuat berapa kelompok nggih, Ibu? Satu kelas Satu anaknya kelas ada berapa orang? 48 mahasiswa, Kalau 48 kalau mahasiswa. di Ribu ini berapa kelompok? Waktu itu dibuat sampai 6 kelompok, 16 kelompok, satu kelompok isinya 3 orang. Ya, berapa tadi? Berapa orang? Kelompoknya ada 16, tapi satu Ya, kelompok satu itu kelas berapa? 48 mahasiswa. Oh, dibagi empat aja, Mbak. Nanti 12 kelompok aja ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas tentang kelompoknya, setelah minggu depan ya, kelompoknya baru bisa nanti materinya. Satu materi aja, saya nggak mau banyak-banyak. Itu nanti setelah minggu depan baru kalian bisa membuat poster. Gitu. Jadi dijadikan ya posternya. Bu Erni kan juga dijadikan kan posternya dalam bentuk poster gitu ya. Waktu kalian yang kemarin Iya, debat. Ibu. Jadi biar kalian apa ya, memang nyari 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 bahan ya untuk poster bagaimana nanti kalian mempresentasikan untuk poster tersebut. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.